memperkuat wawasan kebangsaan, kita tentunya harus tahu nih siapa tokoh-tokoh pahlawan yang telah memperjuangkan bangsa kita. Tentunya teman-teman tidak asing dengan nama Muhammad Hatta atau sering kita sapa dengan Bung Hatta. Siapa sih yang tidak tahu dengan Bung Hatta? Nih, Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Semuanya tentu tahu. Bapak kemerdekaan, Bapak pembangunan, atau siapa? Tapi tentunya teman-teman harus tahu nih, siapa Muhammad Hatta sebenarnya, tentang apa, dan bagaimana perjuangan beliau tentang bangsa kita. Dan wawasan kebangsaan kita tentunya harus mengetahui tentang Bung Hatta. Kita cari tahu pendapat kalangan muda tentang siapa sih Bung Hatta dan tentang Muhammad Hatta. Udah ya? Nama? Haris, Dari prodi apa? Administrasi Negara. Nama? Nadif, Prodi apa, Mas? Sosiologi 20, Mbak. Kenalin, nama aku Ditana Alizatus dari Prodi Teknologi Informasi. Kenalin, aku Aulia Putri Ramawati dari Prodi Teknologi Informasi. Nama saya Syauki dari HI 20. Aku Aulian dari Sosiologi 20. Nama saya Sepnendri Adisa dari Prodi Hutan. Aku Heru Iskandar dari KS 19. Oke. Kalau saya Irfan, panggilannya Irfan juga dari KS 19. Satu hal tentang Bung Hatta. Bung Hatta, Wakil Presiden pertama Indonesia. Mantap. Salam. Bapak Koperasi Indonesia. Kutu buku. Bapak Proklamator Indonesia. Orang yang berkacamata itu kan Iya. Wapres Indonesia pertama nggak sih? Mantap. Coba Iya. dari ya. Kalau saya yang saya ingat Pak dari Bung Hatta itu G30 SPKI sama komunis. Oke, siap. Satu hal tentang Bung Hatta. Pahlawan Indonesia. Oke. Pahlawan revolusioner. Siap. Salam. Nah, benar kan? Dari kalangan muda masih banyak yang belum mengenal lebih dalam tentang Bung Hatta. Siapa sih Bung Hatta? Untuk itu, teman-teman simak video berikut ini dan tentang Bung Hatta lebih lengkap. Tepat tanggal 12 Agustus 1902, di Bukit Tinggi lahirlah seorang bayi laki-laki. Yap, beliau adalah Dr. Anies Muhammad Hatta. Memang kalau kita perhatikan, sosok dari Muhammad Hatta ini seringkali hinggap di benak masyarakat hanya sebagai pendamping dari Bung Karno. Dimulai dari nama bandara internasional, yaitu Bandara Soekarno-Hatta, dua pasang yang menghiasi mata uang 100.000, lagi-lagi Hatta berdampingan dengan Bung Karno. Lalu diperan sebagai proklamator ditandai dengan sepotong kalimat atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Dan yang terakhir dalam peran politiknya, Bung Hatta menjadi wakil presiden di mana lagi-lagi presidennya adalah Soekarno. Apakah memang Bung Hatta ditakdirkan menjadi wingman dari Soekarno? Apakah tidak ada peran besar dari Bung Hatta untuk dapat mendeskripsikan identitasnya terlepas dari Soekarno? Yuk, mari kita simak kisah perjuangan Bung Hatta. Yang pertama, kita mengenal sosok Bung Hatta dari masa studi di Belanda dan lahirlah jiwa pemberontak. Setelah Bung Hatta lulus dari HBS, ia mendapatkan beasiswa ke Rotterdam, Belanda. Di sana, dia sangat terpukau akan kemajuannya akan Eropa karena perkembangan teknologi, filsafat, modernitas, dan juga peta perpolitikan pasca Perang Dunia Pertama dan Revolusi Rusia. Di situ matanya terbuka. Bung Hatta merasa bahwa telah terjadi ketidakadilan pada kaum pribumi oleh kolonial Belanda. Pada masa perkuliahannya, Bung Hatta ikut aktif organisasi dalam Indische Vereniging atau Perhimpunan Hindia Belanda. Lalu bersama Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, dan kawan-kawan lainnya, Bung Hatta mengubah nama Indische Vereniging menjadi Indonesische Vereniging. Dan lalu kemudian diubah lagi menjadi Perhimpunan Indonesia. Mungkin terdengar sepele mengubah nama organisasi, namun memperkenalkan istilah Indonesia adalah bentuk suatu perlawanan kepada Hindia Belanda. Setelah 6 bulan di penjara, Bung Hatta akhirnya bebas dan
lulus dalam kuliahnya. Setelah itu pada tahun 1932, Dr. Andes Muhammad Hatta kembali ke tanah air. Kembalinya Muhammad Hatta ke tanah air dan diasingkan. Sekembalinya di Indonesia, Hatta bersama Syahrir membentuk kembali Partai Nasional Indonesia, di mana yang berfokus pada kaderisasi dan pembangunan kaum pemuda. Ironisnya, bukan dihiasi oleh persahabatan dan diskusi, namun Muhammad Hatta justru ditolak karena menuliskan pemberontakan terhadap kaum. Melihat semakin tingginya api pemberontakan oleh para kaum pemuda, Hatta dan Syahrir akhirnya diasingkan di sebuah tempat di Papua yang bernama Bovendigul. Digul sendiri merupakan tanah merah di mana dataran terpencil di Papua yang merupakan tempat untuk buangan para tawanan politik tanpa teruji, tanpa sipir dan pengawasan sama sekali. Bagi sebagian banyak orang, Digul merupakan salah satu tempat di mana seperti neraka. Setelah hampir setahun di penjara dalam ketidakjelasan, akhirnya Syahrir dan Muhammad Hatta dibebaskan di Sukabumi pada tahun 1942 di masa kekuasaan Jepang, yakni oleh Maijen Harada memerintahkan untuk membebaskan Hatta dan Syahrir. Bagaimana sih Bung Hatta mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Bung Hatta diangkat menjadi Wakil Presiden Indonesia yang pertama setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia yang bertepatan pada tanggal 17 Agustus 1945. Memang pada saat itu Indonesia telah merdeka dan bangsa Indonesia mengakuinya, akan tetapi Indonesia juga memerlukan status kemerdekaan dari dunia internasional atas kemerdekaannya. Oleh sebab itu, Indonesia perlu untuk mempertahankan keutuhan NKRI ini dari serangan militer pihak luar. Dan pada tahun 1948, 3 tahun setelah Indonesia merdeka, Belanda masih belum mengakui kemerdekaan Indonesia, di mana Belanda masih berupaya untuk merebut NKRI. Yang dilakukan Bung Hatta, yaitu yang pertama, Bung Hatta berhasil mendesak Belanda dan juga berhasil memperoleh simpatik dari seluruh dunia karena kepiawaian Bung Hatta dalam berargumentasi dan juga berdialektika pada konferensi meja bundar tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Kedua, Belanda berhasil melakukan tindakan tegas atas penumpasan pemberontakan komunisme pada tahun 1948 di Madiun, di mana hal tersebut memperoleh simpatik dari pihak Amerika. Ketiga, Bung Hatta berhasil melakukan tindakan tegas atas penyalahgunaan alokasi dana setelah Perang Dunia II, di mana dana tersebut seharusnya digunakan Belanda untuk membangun negara. Akan tetapi, Belanda menggunakan dana tersebut untuk menyerang pihak lainnya. Peran Bung Hatta sebagai negarawan. Sebagian besar masyarakat umum pada masa sekarang mungkin membayangkan saat-saat Indonesia berjaya di bawah kepemimpinan Dwi Tunggal Soekarno dan Hatta. Seolah-olah Bung Karno ini dan Bung Hatta berpartner tidak terpisahkan, yang selalu bahu-membahu membangun negara dengan penuh kekompakan. Kenyataannya itu Bung Hatta ini dibilang pengkritik paling keras Presiden Soekarno. Sebaliknya Hatta beranggapan bahwa mempersatukan paham dan budaya yang berbeda malah akan menghilangkan asas masing-masing. Akhirnya tiba juga masa ketika pemerintahan Dwi Tunggal ini benar-benar tidak terjembatani lagi. Mimpi Hatta tentang Indonesia yang mendorong kebebasan multipartai dinaungi oleh demokrasi parlementer serta menerapkan sistem federalisme atau pemerintahan desentralisasi tidak disukai oleh Soekarno. Dalam kekecewaan, Hatta mengundurkan diri dari jabatan Wapres pada 1 Desember 1956. Pengunduran ini Hatta membuka peluang bagi Soekarno untuk Itulah sepenggal kisah tentang Bung Hatta. Semoga kehidupan dan perjuangan beliau bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita semua.
bagi kami pribadi, Bung Hatta adalah sosok teladan yang paling unik. Tujuan video ini dibuat adalah untuk mengenalkan kembali sosok Bung Hatta di kalangan para pembelajar dan intelektual muda, agar dirinya bisa kembali jadi tokoh yang menginspirasi kita dalam kehidupan sebagai pribadi, sebagai intelektual muda, dan sebagai calon penggerak roda negeri ini di masa depan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.